Salam sejahtera, salam geografi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pemetaan topografi dan survei toponimi. Tapi di sini saya akan lebih menjelaskan materi tentang pemetaan topografi. Yang pertama, pengantar survei dan pengukuran. Definisi surveying dan pengukuran menurut beberapa ahli. Pertama, American Congress on Surveying and Mapping, ACSM, ilmu dan seni dalam pengukuran untuk menentukan posisi titik relatif dari lingkungan fisik di atas, pada, atau di bawah permukaan bumi. Berikutnya dari ESRI, Environmental System Research Institute, pengukuran fisik atau karakteristik geometri dari bumi yang dikelompokkan berdasarkan tipe data, alat yang digunakan, atau metode yang dilakukan. Secara umum, didefinisikan sebagai ilmu, seni, dan teknologi dalam pengukuran dan pemetaan posisi relatif di atas, pada, atau di bawah permukaan tanah, atau membangun posisi-posisi tersebut dari perencanaan teknis atau dari deskripsi permukaan tanah. Tujuan survei yang pertama, menentukan posisi sembarang dari bentuk yang berbeda di atas permukaan bumi. Kedua, menentukan letak ketinggian atau elevasi segala sesuatu yang berbeda di atas atau di bawah suatu bidang yang berpedoman pada bidang permukaan air, laut, tenang. Ketiga, menentukan bentuk atau relief permukaan tanah beserta luasnya. Dan yang keempat, menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di atas permukaan bumi yang merupakan batas dari suatu area tertentu. Dalam survei dan pengukuran, ada mencakup aspek-aspek keilmuan yang lain, seperti satu, aspek matematika, kedua, astronomi, ketiga, geografi, keempat, fisika, kelima, mekanika, keenam, meteorologi, tujuh, statistik, delapan, geofisika, dan disiplin pengetahuan lainnya. Di sini ada alur proses pemetaan. Ada yang pertama, ada dari field surveying atau pemetaan secara lapangan. Berikutnya dari remote sensing. Terus ada dari digital plotter, high resolution graphic screen, digitizing data from map, plans, map, manuscript, and dan lain-lain, digital scanning, raster plotting, dan lain-lain, seperti yang ada di dalam gambar ini. Berikutnya adalah klasifikasi surveying. Dalam klasifikasi surveying ada 4, yaitu luas cakupan pengukurannya, elemen alam, tujuan pengukuran, dan cara dan alat. Klasifikasi pertama berdasarkan luas cakupan pengukuran. Yang pertama yaitu plane surveying atau pengukuran tanah datar. Dikenal dengan istilah ilmu ukur tanah, memiliki cakupan pengukuran 55 km dikali 55 km dan basis acuan untuk pekerjaan lapangan dan hitungan berupa bidang data horizontal. Berikutnya yaitu geodetic surveying atau pengukuran geodetik, memiliki cakupan pengukuran yang lebih luas dengan memperhatikan kelengkungan permukaan bumi. Nah, di tabel di bawah ini kita bisa lihat perbedaan dari plane surveying dan geodetic surveying. Dalam plane surveying, kelengkungan bumi diabaikan, sedangkan geodetik, kelengkungan bumi dipertimbangkan. Untuk luas pengukuran, plane surveying kurang dari 250 km persegi, sedangkan geodetik itu luas area pengukurannya lebih dari 250 km persegi. Sedangkan plane surveying itu tingkat akurasi lebih rendah dibanding geodetic surveying. Alat kerja dan metode yang digunakan di plane surveying itu lebih sederhana berbanding terbalik dengan geodetik yang metode dan alat kerjanya lebih rumit dan teliti. Berikutnya klasifikasi yang berikutnya yaitu berdasarkan elemen alam. Yang pertama yaitu land surveying, antara lain pengukuran topografi untuk menentukan lokasi, ciri-ciri alamiah, dan buatan secara elevasi yang dipakai. Pengukuran kadastral untuk menentukan garis dan batas kepemilikan lahan. Yang kedua yaitu marine atau hydrographic surveying, antara lain pengukuran muka dasar laut, pengukuran pasang surut, pengukuran garis pantai, dan pengukuran untuk pembuatan pelabuhan. Berikut yang ketiga yaitu astronomical surveying untuk menentukan posisi di muka bumi dengan melakukan pengukuran terhadap benda langit. Berikutnya itu berdasarkan tujuan pengukuran. Yang pertama,
mining survey. Pengukuran dilaksanakan di bawah atau di atas tanah untuk pedoman penggalian terowongan dan pekerjaan lain yang berkaitan dengan pertambangan. Yang kedua yaitu geological survey, penyelidikan secara sistematis dan rinci atas struktur fisik batuan yang membentuk lapisan paling atas dari kerak bumi. Yang ketiga yaitu seismic survey, merupakan salah satu bentuk survei geofisika yang bertujuan untuk mengukur geoproperties seperti magnet, listrik, gravitasi, panas, dan elastis teori. Yang keempat, engineering survey, untuk memperoleh data dan peta pada pekerjaan-pekerjaan teknik sipil. Yang kelima yaitu military survey, pengukuran untuk keperluan militer. Dan terakhir 6, control survey, menetapkan jaringan horizontal dan vertikal yang dipakai sebagai kerangka acuan untuk pengukuran lainnya. Berikutnya classification survey berdasarkan cara dan alat. Yang pertama yaitu pengukuran poligon, merupakan salah satu pengukuran dan pemetaan kerangka dasar horizontal yang bertujuan untuk memperoleh koordinat planimetris X, Y. Titik-titik pengukuran diklasifikasikan menjadi poligon terbuka dan poligon tertutup. Berikutnya, kedua, pengukuran offset, merupakan pengukuran untuk menentukan suatu objek atau bangunan terhadap suatu referensi yang disebut basis pengukuran. Biasanya banyak digunakan untuk stake out proyek jalan. Ketiga yaitu pengukuran triangulasi. Salah satu cara menentukan posisi horizontal banyak titik di mana titik satu dengan lainnya dihubungkan sehingga membentuk rangkaian segitiga atau jaring segitiga di mana pada setiap segitiga dilakukan hanya pengukuran sudut dan salah satu sisi segitiga hanya harus diketahui. Berikutnya yang keempat yaitu pengukuran trilaterasi. Salah satu cara menentukan posisi horizontal baik titik di mana titik satu dengan lainnya dihubungkan sehingga membentuk rangkaian segitiga atau jaring segitiga di mana pada setiap segitiga dilakukan hanya pengukuran jarak. Kelima, pengukuran tachymetry, merupakan suatu metode pengukuran secara cepat untuk menentukan jarak horizontal ke sebuah titik dan elevasi ke titik tersebut. Yang keenam, pengukuran meja lapangan atau plan table, pengukuran yang perhitungan dan penggambarannya langsung dilakukan seketika di lapangan. Yang ketujuh, remote sensing, pengukuran untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan menggunakan satelit. Yang ke-8 yaitu GPS, pada dasarnya dilakukan dengan pengukuran jarak secara bersama-sama ke beberapa satelit yang koordinatnya telah diketahui. Fotogrametris merupakan seni ilmu dan teknologi memperoleh informasi tentang objek fisik dan lingkungan melalui proses perekaman, pengukuran, dan penafsiran foto udara. Sini kita akan masuk konsep pemetaan topografi. Topografi berasal dari kata topos yang berarti tempat dan grapo yang berarti menulis. Adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan benda langit seperti planet, satelit alami seperti bulan dan asteroid. Hal itu juga termasuk penggambaran di peta. Ada dua teknik yang dapat membantu studi topografi ini, yaitu survei secara langsung dan penginderaan jauh atau remote sensing. Kali ini kita membahas tentang survei secara langsung atau lebih dikenal dengan nama survei topografi. Survei topografi adalah suatu metode untuk menentukan posisi tanda atau features buatan manusia maupun alami di atas permukaan tanah. Survei topografi juga digunakan untuk menentukan konfigurasi medan atau terrain. Kegunaan survei topografi adalah untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk gambar peta topografi. Gambar peta dari gabungan data akan membentuk suatu peta topografi. Sebuah topografi memperlihatkan karakter vegetasi dengan memakai tanda-tanda yang sama, seperti halnya jarak horizontal di antara beberapa features dan elevasi masing-masing di atas datum tertentu. Proses pemetaan topografi sendiri adalah proses pemetaan yang pengukuran langsung dilakukan di permukaan bumi dengan peralatan survei terrestris. Teknik pemetaan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Dengan perkembangan peralatan ukur lahan secara elektronis, maka proses pengukuran menjadi lebih cepat dan dengan tingkat ketelitian tinggi. Dan dengan bantuan teknologi GIS atau GIS, maka langkah dan proses perhitungan menjadi semakin mudah dan cepat, serta penggambarannya dapat dilakukan secara otomatis. Yaitu pertama, alat dalam pemetaan topografi. Hal pertama yang diperlukan yaitu peta topografi. Digunakan untuk informasi tentang keadaan lokasi, jarak, rute perjalanan, dan komunikasi. Peta topografi juga menampilkan variasi daerah, tingkat tutupan vegetasi, dan perbedaan ketinggian kontur.
Peta topografi ini bisa kita dapatkan kalau di Indonesia itu seperti peta RBI atau peta rupa bumi Indonesia. Yang kedua, pita atau tali ukur. Digunakan untuk mengukur panjang lintasan atau ketebalan suatu lapisan. Pita ini biasanya biasanya berbentuk roll agar mudah dibawa. Yang ketiga, GPS. Digunakan untuk menentukan koordinat posisi, kecepatan, arah, dan waktu saat survei. GPS juga berguna untuk mengetahui medan lokasi agar kita tidak tersesat di bawah. Di sini saya akan menampilkan gambar atau alat-alat yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama pita atau tali ukur, berikut ada GPS. Yang keempat alatnya yaitu kamera, digunakan untuk mempublikasikan hasil kegiatan lapangan yang dilakukan mulai dari lokasi kegiatan. Yang kelima itu kompas, merupakan alat navigasi penunjuk arah sesuai dengan magnetik bumi secara akurat. Yang keenam itu water pulse, adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Nah, ini adalah foto dari alat-alat tersebut, yaitu kompas dan kamera. Ini sebelah kiri ada kompas dan sebelah kanan kamera. Dan di sini ada water pulse dengan berbagai macam alat-alatnya, dan bagian-bagian dari alat water pulse ada tombol fokus atau mikrometer, teleskop, pelindung lensa objektif, lingkaran horizontal, ring lingkaran horizontal, sekrup pendatar, visir, ring pengatur lensa okuler, penutup sekrup pengatur benang silang, nivokotak, sekrup pengatur gelembung nivokotak, tombol penggerak halus horizontal, plat pegar pendatar, dan plat dasar. Alat ketujuh yaitu total station, adalah instrumen optis atau elektronik yang digunakan dalam pemetaan dan konstruksi bangunan. Total station merupakan teodolit terintegrasi dengan komponen pengukur jarak elektrik atau electronic distance meter (EDM) untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen ke titik tertentu. Yang ke-8 yaitu tripod, ada kaki 3 untuk penyangga alat total station, digital theodolit, water pulse, dan lain-lain. Untuk berdiri tegaknya alat ukur dengan settingan tinggi kaki tripod yang dapat disesuaikan. Maksudnya sesuaikan dengan tinggi badan si pengguna atau surveyor. Nah, di sini ada foto dari total station dan tripod. Nah, dalam tripod ini ada beberapa bagian. Yang pertama bidang level atau kepala statif, sekrup pengunci, tali pembawa, sekrup penyetel, dan kaki statif. Berikutnya alat dan pemetaan topografi. Yang ketujuh ada rambu ukur. Rambu ukur adalah alat bantu yang menentukan benda tinggi dan mengukur jarak dengan menggunakan pesawat water pulse atau total station. Rambu ukur terbuat dari kayu atau campuran logam aluminium. Ukurannya tebalnya sampai 3 cm sampai 4 cm, lebarnya kurang lebih 10 cm, dan panjangnya yaitu 2 meter, 3 meter, 4 meter, dan 5 meter. Pada bagian bawah diberi sepatu agar tidak aus karena sering dipakai. Rambu ukur dibagi dalam skala. Angka-angka menunjukkan ukuran dalam desimeter. Ukuran desimeter dibagi dalam sentimeter oleh dan oleh kedua garis. Oleh karena itu, kadang disebut rambu E. Ukuran meter yang dalam rambu ditulis dalam angka Romawi. Angka pada rambu ukur tertulis tegak atau terbalik. Pada bidang lebarnya ada lukisan milimeter dan diberi cat merah dan hitam dengan cat dasar putih agar saat dilihat dari jauh tidak menjadi silau. Meter teratas dan meter terbawah berwarna hitam, dan meter di tengah dibuat berwarna merah. Yang ke-8 yaitu jalan atau polstik. Nah, di sini ada gambar dari rambu ukur dan jalan atau polstik. Yang di sebelah kiri adalah gambar dari rambu ukur dan di sebelah kanan ada jalan atau polstik. Bahan yang diperlukan dalam pemetaan topografi, yang pertama adalah benchmark atau BM. Adalah patok beton yang dibuat dan ditanam, dan ada dua jenis. Yang pertama patok beton yang berukuran 20 kali 20 cm kali 100. Berikutnya yaitu control point atau CP, adalah patok beton yang mempunyai ukuran 10 cm kali 10 cm kali 80 cm, atau yang lebih sering disebut dengan control point, CP. Nah, di sini kita bisa lihat
ukuran dari BM dan control point. Masuk dalam materi aplikasi pemetaan topografi. Aplikasi yang pertama itu dapat memetakan bumi di atas dan di bawah laut. Yang berikutnya menetapkan batas kepemilikan pribadi atau maupun batas negara. Yang ketiga mengembangkan data penyimpanan tentang tata guna lahan dan sumber daya alam. Yang keempat menentukan data yang akurat tentang ukuran, bentuk, gaya berat, dan medan magnet. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.